Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sebenarnya masalah 10 waktu Indonesia Barat. 2 Serambi FM. .2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang di program spesial. Dan kembali lagi dalam Tausiah Ramadan, Syederalon, tentunya acara ini terselenggara berkat kerja sama Serambi FM dengan Banda Aceh. Dan Syederalon, kita hari ini adalah penentuan awal bulan Hijri Islam. Dan sudah hadir di Serambi FM narasumber kita yaitu Ustadz HI Antim Falakiyah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Tia. Iya, terima kasih sudah hadir ke studio Serambi FM. Mudah-mudahan ilmu falaknya bisa berguna untuk Syederalun dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan, sedang menyimak dan juga mendengarkan 90,2 Serambi FM. Silakan di 0651 637172 atau WhatsApp 11 6892020, dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.com dan juga bisa menyaksikan langsung via Facebook karena saat sekarang ini kami sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Iya Ustadz, menarik sekali tema hari ini ya. Jadi di bulan Ramadan ini tidak berhenti kita untuk belajar ya, apalagi tentang ilmu falak. Dan ini merupakan ilmu yang sangat tinggi gitu Ustadz ya. Dimana kita bisa menentukan awal bulan Hijriah dalam kalender Islam. Dan biasanya kita tahu kalau bulan muda, bulan yang paling kelihatan itu adalah pada saat tengah bulan purnama, karena langsung aja lihat bulannya bulat Ustadz ya. Dan kita ketahui bahwa bulan Hijriah ini juga mengikuti bentuk bulan seperti itu ya, awal bulan, tengah bulan, di bulan Hijriah. Baik Ustadz, silakan untuk memberikan mukadimah atau juga pembuka terlebih dahulu Ustadz mengenai tema kita hari ini, yaitu penentuan awal bulan Hijriah dalam kalender Islam. Silakan. Si Mbak Tia Andalusia, sering dengar suaranya tapi tidak kenal yang baru mana orangnya. Iya benar. Kelihatan orangnya. Syederalun, para pendengar Serambi FM 90,2 yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Mbak Tia dan para pendengar, sebenarnya ini nggak tinggi loh. Walaupun tadi disebutkan ini ilmu yang tinggi, sebenarnya tidak. Konsep falakiyah itu sudah ada dari dulu. Nah, dari dulu semenjak Rasulullah sampai dengan penemu-penemu Islam abad pertengahan, sudah ada ilmu falak ini. Sudah ada hisab, bahasa umum kita kenal dengan astronomi. Nah, kali ini mungkin dipersempit falakiyah itu hanya pada masalah awal bulan Hijriah. Karena sebenarnya falakiyah itu banyak, tidak hanya awal bulan Hijriah. Tapi kali ini kita persempit pada awal bulan Hijriah karena memang begini Mbak Tia dan para pendengar Syederalun Serambi FM. Karena banyak sekali kita yang lupa sebenarnya dengan tanggal Hijriah. Kecuali Ramadan ini. Kalau Ramadan kita tahu, oh ini sudah 21 Ramadan. Tapi kita lupa untuk bulan-bulan yang lain. Kita lupa kalau Muharram itu bulan 1 atau Januarinya Hijriah. Atau kita lupa kalau Zulhijjah itu 11-nya Hijriah. Itu banyak yang lupa. Padahal Mbak Tia, para pendengar Serambi FM, padahal banyak sekali ibadah umat Islam itu karena contohnya gini, puasa Asyura, kita pernah mendengar puasa Asyura, dan itu tidak di bulan Ramadan. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Kita tidak akan mungkin tahu 10 Muharram kalau kita tidak tahu 1 Muharram. Nah, ibadah Rajab ya, itu untuk beberapa ibadah tertentu memang diikat dengan kalender Hijriah. Di antaranya ini
membayar zakat. Membayar zakat sebenarnya itu 1 tahun zakat kita itu bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Kita lupa selama ini kan seakan-akan tahun yang kita hitung adalah tahun Masehi, padahal tahun Hijriah. Dan ada perbedaan hari antara tahun Masehi dengan, tapi mungkin Pak Tia pernah dengar Media berpuasa 21 jam atau Turki berpuasa 12 jam. Itu terjadi karena pada masa-masa sekarang itu matahari memang agak sekali panjang di sini, sekali pendek di sana. Orang Swedia akan berpuasa 3 jam. Jadi terbalik. Nah, seperti itu. Nah, Saudara Alun 90,2 yang dirahmati Allah. Nah, penentuan awal bulan, kita kembali ke judul ini dulu karena tadi sudah lari sedikit. Penentuan awal bulan Hijriah ini itu berbeda dengan penentuan bulan Masehi. Masehi itu melihat matahari, peredaran matahari, ya mawaqi'u linnasi wal hajj. Orang-orang bertanya, ada ayat Al-Quran berbunyi, ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang ahillah. Ahillah itu hilal. Hilal itu bulan sabit kecil tanggal 1, 2, dan 3. Kecil sekali, tipis. Yang biasa mungkin Mbak Tia atau Saudara Alun Serambi dengar, sering orang terjadi perbedaan awal bulan Ramadan, Syawal, karena hilal ini, karena Tengku Hilal ini, karena beliau ini orang biasanya banyak terjadi perbedaan. Nah, yas'alunaka 'anil ahillah, dulu Mu'az bin Jabal itu menghadap Rasulullah rame-rame bertanya kepada Rasulullah, apa itu hilal? Turunlah ayat ini asbabun nuzulnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hilal. Apa jawabannya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Ini sebenarnya sumber kalender Islam, karena memang disebutkan dalam Al-Quran, hiya mawaqitu linnas, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Wal hajj, dan haji. Makanya haji Mbak Tia tidak di bulan Masehi, tapi haji tetap mengikuti Hijriah bulan Hijriah. Nah, karena memang ketentuan dalam Al-Quran seperti itu, maka lahirlah bulan Hijriah. Nah, sebenarnya banyak lagi penggunaan bulan Hijriah dalam kalender Islam ini. Perceraian wanita misalnya, kan ada masa iddah. Masa dan iddah, itu dihitung juga berdasarkan bulan Hijriah ya. Kembali ke ayat yang tadi, 3 bulan itu ya. 3 kali qunut 3 bulan itu bukan 3 bulan Masehi, tapi itu 3 bulan Hijriah. Atau untuk orang yang melahirkan 4 bulan 10 hari, nah itu bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Nah, karena memang dijelaskan dalam ayat tadi, Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah pada bulan pada hilal itu mawaqitu linnas, tanda-tanda waktu bagi manusia. Nah, makanya penting sekali, urgen sekali kita mengetahui ini. Apalagi buat pemancing ya, kayaknya. Benar. Sangat menentukan gitu ya. Kapan pasang? Sebenarnya Mbak Tia ini bukan hanya pemancing. Ada ulama kita di Aceh dulu, ini jarang orang tahu karena memang sudah banyak ditinggalkan, tapi di kampung-kampung tahu ini. Apa itu? Menanam, bercocok tanam itu sebenarnya orang dulu melihat bulan Hijriah. Ada sebuah kitab karangan Tengku Cik Kuta Karang itu menulis tentang kapan waktu menanam yang tepat. Itu juga berkaitan sebenarnya dengan bulan Hijriah. Nah, berkaitan dengan bulan Hijriah. Makanya sebenarnya penting sekali bulan Hijriah. Nah, misalnya orang ingin bercocok tanam tanaman besar, mangga. Orang dulu, bahkan saya sering mendengar kepada orang tua saya di kampung itu mengatakan, tanamlah pada saat pagi hari air surut habis, surut total. Itu biasanya terjadi pada tanggal berapa itu? 23 di bulan Hijriah. 22, 23, 24 itu Hijriah. Air mati ya, kalau pemancing bilang air mati. Air mati. Nah, itu penting sebenarnya bagi orang tanggal 23 ya. Atau di tanggal 8 awal bulan. Nah, kalau kalau di pertengahan bulan kan pasangnya dan pas akhir bulan ya. Pasangnya pas di tengah. Di tengah hari. Tapi ini dilihat ketika surut terjauh.
Berarti itu pagi harinya ya? Pagi hari. Pagi hari. Yang tanggal 8 pagi hari juga? Pagi hari juga, karena bercocok tanam itu paling bagus sebenarnya pagi hari. Itu kalau dilihat dari sisi ini. Juga orang melaut, seperti Mbak Tia sebutkan tadi, orang melaut itu sebenarnya penting keadaan bulan ini, tanggal hijriah. Kenapa? Dia bisa tahu ini musim angin. Dia bahkan bisa tahu banyak ikan ini kalau keadaan seperti ini. Mungkin Mbak Tia pernah dengar atau saudara Halun Serambi FM pernah dengar blobing, belik kepiting. Belik kepiting itu paling bagus itu di tengah bulan. Oh iya, katanya Kenapa? penuh ya isinya. Penuh. Makanya kan harus tahu tengah bulan. Walaupun tengah bulan itu kan mudah. Kenapa mudah tengah bulan? Tinggal lihat saja purnama. Betul. Sekali nih tentang mengenai bintang-bintang, ilmu astronomi atau juga mengenai penentuan awal bulan di Hijriah, tapi juga demi kelangsungan hidup manusia juga. Tentunya ilmu falak ini sangat berguna bagi kita. Baik, kembali lagi di program Tos. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bulan ini adalah bulan penuh rahmat. Kita sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Mari semuanya kita memperbanyak doa dan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar cobaan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita rasakan ini cepat berlalu dan lindungan Allah terus hadir dan diturunkan untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat mengejar Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, mau belanja juga ya? Iya nih Bu Haji, saya udah siapin daftar belanjaan lagi. Banyak banget nih, sekalian untuk persiapan bulan Ramadan. Loh, memang kenapa dengan bulan Ramadan? Biasalah Pak Haji, kalau bulan Ramadan kan harga bahan pangan pada naik. Kalau beli nanti takutnya harga makin tinggi Pak Haji. Makanya kami mau belanja banyak sekalian. Tenang Bu Mira, gak perlu khawatir. Pemerintah selalu berupaya menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan selama bulan Ramadan. Jadi, Bu Mira gak perlu lagi belanja berlebihan. Terus, Bang Agam nih sebagai pedagang juga jangan menimbun barang dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk menaikkan harga. Nah, betul itu. Pemerintah bekerja sama dengan Satgas Pangan pasti akan menindak tegas pelaku penimbunan. Wah, kita harus kasih tahu ibu-ibu tetangga nih. Nah, ide bagus tuh Bu Mira, agar ibu-ibu belanja seperlunya saja. Ingat, sesuai ajaran agama, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oh iya ya, betul juga. Lebih baik kita belanja seperlunya aja. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Kendalikan pengeluaran Anda sesuai dengan tuntunan agama dan hindari pemborosan. Daripada berlebihan belanja konsumsi, jauh lebih benda pada jalan Allah. Ini disampaikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. MK Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, beserta seluruh staf dan karyawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik pada tahun ini meskipun menghadapi wabah COVID-19 yang menyerang seluruh negeri. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir kembali melanda. Puncak hujan diperkirakan masih terjadi sampai 1 bulan ke depan. Hujan lebat picu genangan di mana-mana, waspadai tumpukan sampah yang beresiko menjadi sarang penyakit. Breaking news, wabah virus corona terus menyebar ke sejumlah negara. WHO menyatakan darurat kesehatan global. Banjir yang kerap datang, tumpukan sampah yang menyisakan kuman, sampai penyebaran virus baru menjadi ancaman kita semua. Cegah dengan selalu menjaga kebersihan rumah Anda. Gunakan Supersol, karbol wangi dengan natural pine oil, dahsyat bunuh kuman dan bakteri, hilangkan bau, melindungi hingga 24 jam. Baru, Supersol varian sereh dengan Supersol karbol wangi. Super Solution. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syadaralun, masih bersama saya Tia Andalusia dalam Tausiah Ramadan, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Serambi FM dengan penyuluh Kementerian Kota. Maksud kami penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Ustadz Al-Firdaus Putra. Ustadz Al-Firdaus Putra yang merupakan tim Falakiyah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Dan tema kita hari ini adalah penentuan awal bulan Hijriah dalam kalender Islam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com. Juga saat sekarang ini kami sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya Ustadz. Iya Mbak Tia. Menarik sekali dengan tema kita hari ini ya. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali. Kalau 2 jam sepertinya cukup, tapi nggak mungkin. Waktunya cuma nih Ustadz, mengenai awal bulan Hijriah. Nah terutama untuk awal bulan Ramadan. Yang menariknya lagi nih Ustadz, kenapa kita kalau 1 Muharram tuh tidak ada perdebatan gitu ya? Kok sama semua merayakan 1 Muharram, giliran 1 Ramadannya beda gitu. Terus giliran Idul Fitrinya juga beda gitu ya, tergantung Ramadannya juga gitu. Kenapa bisa gitu ya Ustadz? Nah ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu nih Mbak Tia. Saya juga tunggu-tunggu mau tanya itu. Fokus dia itu rata-rata adalah pada 3 bulan saja, Mbak Tia. Ini yang menariknya, cuma 3, lebihnya kita jarang fokus ke bulan Hijriah, mungkin karena tidak digunakan sebagai kalender ekonomi. Ya, kalau masih kan kalender ekonomi, kalender penerbangan, tapi kalau Hijriah hanya digunakan untuk ibadah. Nah, saya sebutkan tadi ada cuma 3 bulan yang orang memperhatikan kalender Hijriah. Dan sumber perdebatan kalender Hijriah biasanya hanya 3 bulan ini: Ramadan, Syawal, dan Hari Raya Haji. Hari Haji di Zulhijjah. Nah, memang sebenarnya ada hadis, 52 hadis yang menjelaskan tentang
ayat yang saya bacakan tadi, yas'alunaka 'anil ahillah, ada 52 hadis. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu ada menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang menjelaskan ayat tadi. Disebutkan di sana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu al-hilal, Allah sudah menciptakan hilal. Nah, hilal itu kan bulan kecil tadi. Sumu li ru'yatihi. Nah, ini yang membuat orang biasanya berbeda. Maka sempurnakanlah bulan itu 30 hari gara-gara mendung. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mbak Tia tadi. Kenapa berbedanya di bulan ini? Karena bulan Ramadan itu berkaitan dengan ibadah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu puasa. Nah, puasa dalam hadis ini diharuskan dengan ru'yatihi, melihat hilal. Makanya ini Serambi juga ketika 29 Sya'ban yang lalu itu kita berbondong-bondong, wartawan semuanya, kita berbondong-bondong ke pinggir laut atau ke daerah pengamatan hilal, mencoba melihat hilal, nampak nggak hilalnya. Nah, kalau nampak maka langsung ke 1 hari lagi. Nah, misalnya seperti ini, kita ru'yah melihat bulan sabit kecil tipis itu di 29 Sya'ban. Iya. Dan bulan sabit itu letaknya di barat atau di barat? Makanya selalu kita lihat maghrib. Nah, kita lihat di sebelah barat bulan sabit kecil tipis sekali. Itu setiap tanggal 29. Untuk Ramadan 29 Sya'ban. Untuk Idul Fitri nanti di 29 Ramadan. Jadi kita pergi ke laut, lihat, biasanya wartawan tuh rame, Serambi sering penuh itu, langsung melihat sama-sama, melihat sudah dapat hilal atau belum. Kalau dapat, maka tidak ada lagi 30 Sya'ban. Atau nanti tidak ada lagi 30 Ramadan. Kalau nampak di 29, langsung 29 loncat ke 1 Ramadan atau ke 1 Syawal. Nah, masalahnya apa? Yang terjadi perbedaan, kenapa hanya di Ramadan ini orang yang ribut? Orang yang sebenarnya bukan ribut ya. Ini bahasa harus ditarik. Di bahasanya bukan ribut, tapi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, itu karena kebiasaan di daerah kita Aceh, hilal susah sekali terlihat di tanggal 29. Alasannya, kita ini adalah yang pertama daerah tropis. Curah hujan tinggi. Yang kedua, seluruh Sumatera adalah pusat pengumpul awan. Akibatnya apa? Kalau mungkin sering sesekali kita maghrib lihat sunset di Lunga, itu untuk awal bulan itu seringkali sunset di Lunga, kadang-kadang tidak langsung nampak sunsetnya, tapi tertutup ada awan-awan tipis. Itu karena memang suasana di Aceh dan seluruh Sumatera seperti itu. Akibatnya apa? Jarang sekali ditemukan hilal di Aceh. Kadang-kadang nanti hilal ditemukan di Pulau Jawa. Nah, banyak di antara kita tidak menyamakan atau tidak menganggap sama antara tidak satu wilayah antara Aceh, Sumatera dengan Pulau Jawa. Akibatnya tidak boleh diikuti. Ya, ada bahasa seperti itu. Sehingga disitulah letak perbedaannya. Tidak nampak hilal tadi. Nah, tapi kan kalau kita melihat Indonesia kan luas sekali ya, Ustadz ya, dari Aceh sampai Irian Jaya. 5.600 km. Bayangin kalau kita jalan kaki berapa tahun nyampe? Berbeda 2 jam. Itu Ustadz, kalau penentuan hilalnya dari Aceh sampai Irian Jaya itu tetap sama tapi ya? Ya, di seluruh Indonesia itu Ramadan yang lalu Kementerian Agama seluruh Indonesia itu 82 titik. Seluruh Indonesia, mulai dari pertama di Jayapura, Biak, sampai nanti di Aceh di Lunga. Nah, di Lunga itu semua mencoba melihat hilal. Nah, ketika ada yang nampak, maka dihubungi ke Menteri Agama. Menteri Agama akan sidang isbat namanya, akan sidang isbat. Kemudian diambil keputusan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Termasuk nanti di Syawal nanti 29 Ramadan kita kalau tidak salah saya di hari Jumat. Tanggal 22 Mei, ya, 22 Mei, tanggal 22 Mei itu nanti juga akan ru'yah. Kalau dapat hilal, maka tidak ada lagi 30. Langsung kita di hari Sabtu nanti berhari raya. Tapi kalau tidak nampak hilal, maka hari Sabtu itu masih hari 30 Ramadan. Tapi kalau kita lihat Ustadz, seperti imsakiah yang sudah beredar saat sekarang ini kan kalau tahun ini sampai 30 gitu ya. Biasanya tahun-tahun yang sebelumnya juga 29 gitu, 30 dan jarang salah juga nih kalau kita lihatnya perkiraan. Jadi seperti sesuai dengan kalender.
tanggal merahnya. Betul, gitu ya pas betul. Idul Fitrinya. Itu kenapa bisa diprediksi seperti itu, Ustaz? Ada 29, 30, 29, 30. Begini, astronomi itu kan berkembang. Iya. Ya, sampai sekarang berkembang. Sudah sekarang, bahkan bukan sekarang, dari abad kedua, dari tahun ke-200 Hijriah, itu sudah ditemukan ilmu hisab, menghitung. Jadi kita bisa menghitung si hilal sudah ada atau belum. Sehingga ada konsep begini, ada konsep dalam menentukan awal hijriah, penentuan bulan hijriah ini ada konsep 3 yang utama, 4 sebenarnya, tapi 3 yang umum digunakan. Yang pertama konsep ru'yatul hilal, itu orang harus benar-benar melihat hilal, nampak berakhir raya, tidak nampak tambah 30. Konsep ringannya seperti itu. Nah, konsep yang kedua hisab. Hisab itu menghitung. Kita bisa menghitung selama sampai beberapa ratus tahun ke depan dan beberapa ratus tahun ke belakang. Kita bisa menghitung. Nah, perhitungan ini sebenarnya pasti bisa. Cuma karena hadis tadi lebih menunjuk kepada ru'yah, makanya harus diru'yah. Tetap kita melakukan ruqyah itu gitu ya. Nah, tetap melihat hilal ya. Padahal kita betul. dengan hisab juga sudah bisa. Betul. Nah, karena apa yang dihisab dengan diru'yah, konsepnya sama, perhitungannya sama, hasilnya sama, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Begini ceritanya. Kenapa kesimpulannya berbeda? Secara hisab, bisa saja hilal sudah ada di atas ufuk. Ufuk itu adalah garis laut, atau sebenarnya bukan garis laut, garis datar di sebelah barat. Satu garis datar. Kemudian kadang-kadang secara hisab sudah ada, misalnya sudah ada 1 derajat. Kemudian kita ru'yah. Sampai kapanpun ru'yah kalau cuma 1 derajat tidak mungkin nampak. Nah, kenapa? Karena memang sinar kuning cahaya matahari itu lebih berat daripada cahaya bulan. Iya. Nah, maka tidak mungkin nampak hilal. Nah, secara hisab nampak, secara ru'yah tidak nampak. Makanya kan ada beberapa saudara kita yang ormas-ormas yang kadang-kadang puasanya lebih cepat. Nah, ini dia karena ini. Bisa jadi karena menggunakan konsep hisab tadi. Nah, padahal secara ru'yah belum nampak. Nah, secara ru'yah belum nampak. Nah, makanya Kementerian Agama atau pemerintah kita mencoba menggabungkan hisab dan ru'yah tadi. Ya. Nah, dibuatlah satu konsep namanya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu adalah hisab juga, tapi hisab imkan namanya. Imkan itu memungkinkan. Memungkinkan untuk diru'yah. Misalnya seperti ini Mbak Tia. Atau Syedaralun Serambi FM misalnya seperti ini. Hilal secara hisab itu sudah ada 3 derajat. Secara ru'yah, itu pernah nggak dapat setinggi 3 derajat itu? Oh pernah. Ketika pernah, berarti dianggap 3 derajat imkan ru'yah, atau 3 derajat itu memungkinkan untuk diru'yah. Ke depan kalau ada hilal 3 derajat tidak nampak ketika itu, dianggap sudah ada. Kenapa? Sudah pernah nampak setinggi itu. Makanya itu digabungkan konsep hisab dan ru'yah, makanya namanya imkan ru'yah. Pemerintah pakai itu. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Tia tadi, kenapa Imsakiyah bisa kita coba pastikan? Karena pemerintah sudah pakai konsep imkan ru'yah, dan kemungkinan imkan ru'yah itu cocok dengan hasil apa yang dilihat. Nah, sehingga kita bisa coba hitung, oh ternyata kali ini berapa hari? 30 ya. Kita 30 hari kali ini. Itu karena secara imkan ru'yah, secara mungkin ternyata 29 Ramadan nanti hilal tidak ada, tidak dilihat. Tapi pernah sampai, kalau bulan di dalam hijriah itu pernah sampai 31 enggak, Ustaz? Tidak pernah. Tidak ya. Jadi 29 30. Karena peredaran yang saya sampaikan di awal tadi, untuk bulan hijriah kita itu menggunakan peredaran bulan. Peredaran bulan itu 29,503 hari per bulan. 29,503 hari. Nah, makanya kadang-kadang karena kan 0,5 tadi, bisa jadi bulan ini tergenapkan menjadi 30, bisa jadi bulan depan cuma 29. Oh gitu. Mungkin karena Sya'ban kemarin 29 ya? Sya'ban 29. Ramadan kali ini 30. Bisa jadi. Karena akibatnya ini, karena kemarin Sya'bannya tidak di 30 hari, 29, di bulan Ramadan ini hilal ternyata tidak ada di atas ufuk ketika 29 Ramadan nanti. Makanya ternyata belum 29,5, masih 29 secara harinya. Berarti harus tambah 5, digenapkan, tambah besok 1 hari lagi. Berarti Sabtu 30 Ramadan, 23 Mei. Baru kita berhari raya insyaallah ya, sama 24.
Oke. Insyaallah. Itu kalau nggak Sabtu Minggu ya, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah juga ya. Insyaallah. Maksudnya di kalender, Mas. Kalender. Insyaallah. Pemerintah belum menetapkan ya. Sebenarnya kalender itu penetapan pemerintah juga loh. Iya, Karena memang juga ya. penetapan kalender itu 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Menko apa namanya, lupa saya. Menteri Koordinator tentang ini. Kesra bisa jadi. Itu ditetapkan SKB 3 menteri. Nah, Menteri Agama menunjuk tanggal hijriah itu sesuai dengan konsep imkan ru'yah tadi. Nah, makanya bisa prediksi gitu ya. Kapan Muharramnya gitu ya, yang hari-hari besar Islam juga